Sallu ala Nabi Muhammad. Pada malam yang berkah, malam ini kami sajikan ada 9 hadis sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikutip dari kitab At-Tarhib At-Targhib karya Al-Imam Al-Mundhiri radhiyallahu ta'ala anhu. Pertama adalah amal yang paling utama. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah," aku bertanya kepada Rasulullah, "Wahai baginda Rasulullah, ayyul amal afdal? Amal apakah yang paling utama?" Qala, Nabi menjawab, Rasulullah menjawab, "As-salatu ala miqatiha." Salat pada waktunya. Qultu summa ayyu? Kemudian saya bertanya lagi, apa setelah itu ya Rasulullah yang lebih utama? Qala summa birrul walidain. Nabi menjawab, setelah itu adalah berbakti kepada orang tua. Qultu summa ay? Aku bertanya lagi, apa kemudian setelahnya ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Nabi menjawab, berjuang di jalan Allah. Ini senafas dengan firman Allah di dalam Al-Quran, anishkur li wali walidayk. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kedua orang tuamu. Setelah bersyukur kepada Allah, urutan yang kedua adalah bersyukur kepada kedua orang tua. Hadis tadi menyebutkan setelah sholat 5 waktu, amalan yang paling utama adalah berbakti kepada kedua orang tua, baru kemudian berjuang di jalan Allah. Hadis yang kedua, jihad merawat kedua orang tua. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada orang datang menghadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasta'dzanahu fil jihad. Kemudian orang itu minta izin untuk berjuang, berjihad fi sabilillah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda menjawab permintaan izin orang tersebut, ahayyun walidaka? Apakah masih hidup kedua orang tuamu? Qala na'am. Orang itu menjawab, iya masih hidup ya Rasulullah. Qala fafihima fajahid. Maka terhadap keduanya lah berbakti, merawat keduanya, berjihadlah engkau. Ternyata Nabi memilih jihad, berbakti kepada orang tua dibanding berjihad fisabilillah yang maknanya sama-sama berjihad. Ternyata berjuang itu luas maknanya. Tidak harus di medan pertempuran, tetapi di rumah. Berbakti, merawat orang tua adalah makna jihad yang lain. Yang ketiga, membahagiakan orang tua. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma, sekali lagi di situ dikatakan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, orang itu berkata, jitu ubayyi'uka 'alal hijrah. Wahai Rasulullah, saya datang sowan menghadap kepada panjenengan berbaiat untuk hijrah. Datang jauh-jauh meninggalkan rumahnya, meninggalkan kedua orang tuanya
berbaiat untuk hijrah. Wa taraktu abawayya yabkiyan, dan saya tinggalkan kedua orang tua saya sedang menangis karena tak rela anaknya hijrah, tidak rela berpisah jauh dari anaknya, sementara sang anak ingin menyertai Nabi. Faqala, Nabi menjawab, Nabi bersabda, irji, pulang kamu pulang. Fadhikhuma, buatlah senang, buatlah tertawa, kama abkaitahuma, sebagaimana tadi ketika engkau berangkat untuk hijrah, pamit kepada aku, berbaiat kepadaku untuk berhijrah, orang tuamu di rumah nangis, sekarang kamu pulang, buatlah tertawa. Tidak perlu hijrah. Ada makna hijrah yang juga ternyata bisa menandingi pahalanya hijrah, apa? Tetap bersama orang tua. Maka saya teringat suatu ketika salah seorang kerabat keluarga, ada famili yang menyampaikan kesedihannya. Kenapa? Dia iri kepada saudara-saudaranya yang bisa berkesempatan hijrah mondok, karena kebetulan ini masih ada hubungan keponaan. Dia bilang, paman, saya iri kepada panjenengan, kepada keluarga-keluarga lain yang sempat mondok, menimba ilmu, bertemu seorang guru, alim, allamah, tapi kemudian saya lebih tetap bertahan di rumah, mengingat orang tua saya tinggal satu, saya harus merawatnya. Ketika itu saya sampaikan, Cong, engak kacaretana orang muljah pangkat sareng Gusti Allah Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani terong Kanjeng Nabi king polana arabet ebuna tak sempat, akhir pangkat sareng Gusti Allah tua na mustajab, bahkan bisa mekol ebuna sampai depak ke Mekah ibadah haji. Kanjeng Nabi bahkan matorok salam ke Sayyidina Umar, pakhi mun beda orang si ayam fulan bin fulan dari kabilah fulaniyah Al-Qarani dari bangsa Yaman, pada pak tang salam. Nabi wafat, orang yang kik buru rabu, Sayyidina Umar kik buru tapangki. Jadi Sayyidina Uwais Al-Qarani tak sempat teti sahabat keng nyamana pon bade nengi panggelina Gusti Kanjeng Nabi. Tak tentu orang si kejapok Kanjeng Nabi bade nengi panggelin Gusti Kanjeng Nabi. Tak tentu orang si tapangki Kanjeng Nabi iman dak Kanjeng Nabi. Bade orang si tak kejapok Kanjeng Nabi keng alatin arabat ehuna pangkatah bisa nabeng dek kapang kata para sahabat, bahkan Sayyidina Umar pakon ban Kanjeng Nabi nyon tua namanti. Alhamdulillah berkat abekti karing sepuh. Yang keempat, surga di bawah kaki orang tua. Dari Sayyidina Muawiyah bin Jahimah As-Sulami, bahwasanya Jahimah radhiyallahu an datang kepada Nabi SAW. Ini anak cerita tentang biografi ayahnya, Muawiyah bin Jahimah. Atau orang yang seponah lembek, yang sepo kuda, nyamana Jahimah rabu nyabis entar Kanjeng Nabi. Faqala, beliau ayah saya yang bernama Jahimah berkata, inni aradtu an auzuwa ma'ak, saya ingin berperang bersama engkau wahai Rasulullah. Wajitu astasyiruka, saya datang minta pendapatmu, bermusyawarah minta arahanmu. Qala, Nabi bersabda, hallaka min ummin, apakah kamu masih punya ibu? Qala na'am. Jahimah menjawab, iya ya Rasulullah, saya masih ada ibu saya. Qala falzamha, Nabi menjawab, tetaplah membersamai ibumu, tidak usah ikut perang.
fa innal jannata tahta rijliha, karena surga di bawah telapak kakinya. Ternyata jalan menuju surga menurut ekspektasi seseorang mungkin adalah berjihad, berdarah-darah membela agama Allah, bahkan nyawa taruhannya. Ternyata bukan itu kadang-kadang yang menjadi jalan tercepat menuju surga, tapi merawat ibu, di samping ibu, menyenangkan ibu, tidak menyakiti hati ibu. Ini adalah jihad yang lain yang cepat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kelima, orang tua sebagai pintu surga. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu an, anna rajulan atahu, ada orang datang. Faqala, kemudian berkata orang itu, innali imra'atan, saya punya istri, wa inna ummi ta'muruni bitolakiha, dan ibu saya memerintahkan saya untuk menceraikannya. Mento tak cocok ke matua, ben matua bini isoro oke. Faqala lahu Abu Darda, maka kemudian Abu Darda berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-walid awsatu abwabil jannah, orang tua itu pintu bagian tengahnya surga. Ada banyak pintu, yang di paling tengah adalah berbakti pada orang tua. Fa in syi'ta fa'ati dzalikal bab au ihfazhu, maka jika kau ingin boleh menyia-nyiakan pintu yang tengah itu, atau kamu mau merawatnya. Toro ocak kah reng sepona, atau tak usah toro ocak, keng tak oleh lah bengas warga. Yang keenam, obat panjang umur adalah tambah rezeki. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yamudda fi umrihi, siapa yang ingin ditambahkan umurnya, wa yuzada fi rizkihi, ditambah rezekinya, falyabarra walidayhi, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya, wal yasil rahimahu, dan menyambung silaturahim. Dalam ungkapan yang lain, mungkin sudah viral di media sosial, yang aktif mengikuti media sosial, kalau ingin rezekimu seperti raja, maka perlakukanlah orang tuamu bagaikan raja. Munteroh rezeki nggak toh enggak raja, belum raja soki gempang rezekina ngabdi alatin kareng tua pangang kareng tua na enggak raja pacem rezekina. Ketujuh, merawat orang tua sebagai jalan menuju surga. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar dahulu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, raghima anfuh, celakalah seseorang, raghima anfuh, celakalah seseorang, raghima anfuh, dan celakalah seseorang. Qila man ya Rasulullah, ditanya, siapa ya Rasulullah? Teloka ada yang Nabi ada bu, celaka orang jadi, celaka orang jadi, celaka orang. Wah mak pas kocak celaka. Pasira ya Rasulullah, pasira sih maksud gak gitu. Rasulullah menjawab, man adraka walidayhi indal kibari ahadihima au kilahuma thumma lam yadkhulil jannah. Orang yang mendapati nututi kedua orang tuanya sudah menua, kajepok kah sepona ring sepo kah bektoh pon sepo ring sepo dua pon lanjut usia, salah satunya ataupun keduanya, bola bada si ampon seta otaba ki bada sangkat piana ki kajepok keng pas tak masuk swarga, artinya bada amalan sih langalan.
korang pektina berdesi lopot kareng tuana ini gajalaka. Na'udzubillahi min dzalik. Teringat khutbah seorang khatib Jumat di salah satu masjid di Jazirah Arabia. Dia cerita bahwa di bagian timur di Arab Saudi ada kisah nyata suatu hari seorang anak membawa jalan-jalan orang tuanya, sudah jompo, pon sepoh, lalu diajak rekreasi di taman dari siang menjelang sore. Kemudian sang anak bilang kepada orang tua, ibu, ini berikan nomor telepon ya, kalau ibu nanti kebingungan mencari saya. Duh, kamu mau kemana? Saya mau beli makanan, kita kan belum makan. Ibu tunggu di sini, ibu nikmati pemandangan sore di sini. Oh iya anakku, hungai pun cabek tena tang anak ya, tahu kok tepaan lapar, sampingan tos soroning kubas abasan. Ternyata itu adalah siasat licik anaknya. Sampai larut malam tidak kunjung datang. Kemudian ada orang melintas di taman itu, ditanya, ibu, ini sudah larut malam, ibu tidak pulang? Saya nunggu anak saya beli makanan. Katanya anak saya disuruh menunggu, dan ini ada secari kertas, katanya ini kalau ada orang tanya bisa menghubungi nomor ini. Ibunya tidak begitu paham teknologi. Setelah dibuka ternyata sebuah surat, lalu dibaca oleh orang itu, bagi siapapun yang menemukan orang tua jompo ini, silahkan antar ke panti jompo, maka saya akan membayarnya, mengganti ruginya sekian-sekian. Ebu wang embun sabek nengi taman cokoco ngocak lemelia kanan tina buru. Na'udzubillahi min dzalik. 8. Ridho Allah bergantung pada restu orang tua. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Nabi bersabda, ridho Allah berada pada ridho kedua orang tua, sedangkan murkanya berada pada murka kedua orang tua. Hati-hati, mungkin ada orang meremehkan, tidak peduli orang tuanya murka, marah, dianggapnya tidak beresiko terhadap murka Allah. Boleh jadi anggapan itulah yang kemudian menjermuskan dia ke dalam neraka, ke dalam murka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Yang terakhir, ke-9, jalan menghubungi kedua orang tua yang telah meninggal. An Abi Burdah, diriwayatkan dari Abu Burdah, qala, beliau bercerita, qadimtul Madinah, saya datang ke negeri Madinah, mengunjungi kota Madinah. Fa'atani Abdullah ibnu Umar, Abdullah bin Umar menemui saya. Faqala, atadri lima ataituka? Kata Abu Burdah, tahukah kamu mengapa aku menemuimu? Qultula, saya jawab tidak tahu. Qala, beliau Ibnu Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, man ahabba an yasila abahu fi qabrihi, siapa yang senang ingin tetap nyambung kepada orang tuanya meskipun di kuburnya sudah wafat, falyasil ikhwana abihi,
sambunglah teman-teman saudara-saudaranya atau teman-teman ayahnya ba'dahu, setelah wafat ayahnya. Wa innahu kana baina abi Umar wa baina abika ikhaun. Saya tahu antara ayahku Umar, ini kan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, dan ayahnya sampean Burda, Abu Burda, itu ada pertemanan. Maka saya datang kepada sampean ingin nyambung pertemanannya ayah kita. Lambak ring sepuah taretan kanca kula entar gambian nyambunga kanca boleh, nyambunga taretan boleh. Inilah jalan untuk tetap nyambung pada orang tuanya. Mebola lambak beda anak orang sampurna bekti karing tuana tingpon seteh kare kastana beda kesempatan beda sare kentare cakan jana ring sepona pon seteh potrana keluarga anak potona bakun nyambung kini kama bunga ring sepona ning alam barzah. Sallu ala Nabi Muhammad.